Di video kali ini gue akan share bagaimana caranya Sony A5100 gue bisa sampai recording tanpa overheating sampai 1 jam nonstop maraton. Oke, selamat datang di Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan begitulah Gadget. Jadi itulah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya, adalah cara membuat Sony A5100 bisa ngerekam sampai mati overheat sampai 1 jam, dan gue sudah ngetes. Kita langsung mulai ke topiknya. Kalau ada yang pernah nonton, kayaknya beberapa minggu lalu gue ngupload tentang kenapa akhirnya gue memakai kamera Sony A6400 yang gue pakai untuk merekam sekarang. Salah satu pertimbangannya karena gue mulai capek dan mulai depresi ya dengan Sony A5100 yang cepet banget overheating. Gue cuman ngerekam sekitar 18 menit udah mulai overheat dan harus dimatiin, tunggu beberapa menit, nyalain lagi, tunggu beberapa menit. Jadi untuk kepentingan orang yang mau nge-shoot panjang itu nggak akan pernah bisa. Dan kalau orang yang shootnya stripping kayak gue, itu juga harus menunggu 5-10 menit untuk bisa ngerekam selanjutnya lebih aman lagi. Dan setelah gue depresi, gue beli A6400. Setelah gue beli A6400, gue baru ketemu satu ide. Idenya ini muncul ketika gue nonton ini, si DIY Perks. Dia nge-water cooling untuk Canon R5-nya yang bisa ngerekam 4K dan nggak overheating. Terus dia ada munculin satu gambar di situ. Ya, itu yang cukup menarik yang gue pengen coba tiru. Dan memang selama gue mempelajari Sony A5100, itu yang bagian paling panasnya itu ada di bagian belakang sini. Di bagian belakang ini. Kalau di bagian samping atau di bagian baterai itu nggak ada isu sama sekali. Jadi yang bagian panasnya itu hanya ada di belakang sini doang. Waktu kita buka flip up screen-nya. Jadi biasa gue kalau ngakalinnya ya pasti ngebuka flip up. Sambil ngebuka samping, ya siapa tahu bisa jadi lebih dingin. Sama ngebuka flashnya. Dengan harapan bisa menjadi lebih dingin. Tapi dinginnya ini juga cuman sementara. Nggak bisa membuat dia stop dari overheating. Akan tetap selalu overheating. Cuman yang di belakangnya ini, kalau dibaca pelan-pelan, memang ditulis sendiri sama Sony, the surface of the camera may get warm when the power is on for a long time. Sudah ditulis dia menjadi hangat di bagian hitam ini. Jadi ya mungkin yang penyebab overheating adalah ketika di sini terlalu panas, karena memang di sini adalah satu papan chipsetnya ya, atau mungkin motherboardnya ada di papan sini. Dan sensor, ketika sensor kepanasan dan chipset di sekitarnya itu kepanasan tidak mendapatkan air cooling yang baik, dia akan mematikan kameranya sendiri. Dan langsung aja gue bereksperimen. Eksperimen pertama gue adalah gue coba memakai ini. Ini yang gue sempat tampilkan di video kenapa gue pakai A6400 di akhir kalau yang nonton. Ini adalah heatsink ukuran 4 cm x 4 cm yang bisa dibeli online, tinggal cari aja heatsink 4x4. Gue coba tempel di belakang kayak ini, dan gue coba iseng ngerekam. Selama kurang lebih 20 menit gue pegangin terus, heatsinknya makin lama panas, malah mulai makin anget gitu. Dan ketika menit ke 23 itu panasnya udah muncul logo overheat. Di situ gue udah bingung, gimana ya, bisa nggak ya ngerekam setengah jam. Akhirnya gue coba tambah lagi heatsinknya. Jadi heatsinknya waktu gue tambah lagi, heatsinknya itu dingin banget karena memang sudah lama taruh di kamar dan nempel di lantai gitu ya, jadi dingin banget. Gue langsung tempel, jadi gue total tempel 2 dengan pegang di tangan ya. Itu dia cuma dalam hitungan 1 menit, si heatsink yang dingin itu langsung menjadi nggak terlalu dingin, jadi kayak normal-normal aja di tangan, dan logo overheatnya bisa hilang. Jadi itu amazingnya, logo overheatnya bisa sampai hilang. Artinya memang terbukti ketika memang kamera ini sudah kepanasan dan berhasil didinginin, logo overheatnya akan mati. Itu yang agak lucunya, pas di menit ke 25 itu muncul hilang. Jadi bener-bener dia baru panas langsung dingin, panas langsung dingin, panas langsung dingin. Ketarik sama heatsinknya. Dan itu gue berhasil bisa menyentuh menit ke 29.50, karena memang 29.50 akhirnya dia meng-cut, memang karena memang kamera Sony yang zaman dulu itu nge-cutnya di menit ke 29 menit 50 detik. Nggak sampai situ aja, gue langsung lanjut ngerekam lagi. Tapi ketika waktu lanjut ngerekam gue agak pegel, jadi ujungnya gue cuman pegang doang. Habis itu gue taruh di atas meja, jadi posisinya ngebalik. Di situ ada logo overheat tetap. Dan baru sekitar 5 menit ujungnya akhirnya overheat.
Dan itu waktu gue pegang heatsinknya sudah anget di tangan tuh, sudah, kalau megang tangan pasti berkeringat lah, cukup anget. Dan yang lucunya pas gue pakai heatsink lagi cuman bentar, jadi overheat dia kan mati. Biasanya kalau yang terlalu panas minta ditungguin sekitar 5 menit atau 10 menit. Gue cuman tempel sekitar 1 menit atau 2 menit. Pas gue onin lagi, dia sudah bisa ngerekam lagi. Jadi itu sudah sangat terbukti kalau ini heatsink bisa mendinginkan kamera Sony A5100. Jadi tinggal flip up dan tempellah heatsink itu ke belakang yang hitam ini. Sudah pasti rekam 30 menit itu aman-aman aja. Tapi gue nggak puas di situ karena memang gue mikirnya ya kamera Sony A5100 ya kan kecil dan compact. Kalau misalnya gue tempelin heatsink ini udah nggak bisa gue lipat lagi gitu kan, harus jadi mangap terus. Gimana caranya? Ya akhirnya gue coba cari cara sebagaimana mungkin kalau bisa dia langsung dingin tapi bisa dicabut juga alatnya. Karena kan kalau heatsink kita nggak bisa cuman taruh cabut ya, pasti mesti ada perekatnya. Akhirnya gue bereksperimen lagi. Jadi kalau yang anak-anak heatsinkan begini nih, yang hobi Arduino ya, itu pasti sudah familiar dengan ini juga. Ini adalah kipas fan ukuran 40 mm x 40 mm 12 volt. Jadi ukurannya tuh persis antara heatsink dan kipas. Udah gitu dia biasa bentukannya cuman kabel merah dan hitam. Kabel merah dan hitam ini gue custom, gue tambahin kabel adapter USB dari 5 volt ke 12 volt. Ini kalau total barang ini nggak nyampe 100.000 kok seingat gue. Murah banget, dan ini biasa waktu itu keluarnya dalam bentuk colokan charger. Akhirnya gue custom, colokan chargernya gue gunting. Di dalam kabelnya ini ada kabel merah dan hitam. Gue langsung solder, dan ini kalau dicolok bisa langsung menyala. Gue langsung kasih contohnya ya. Ini contohnya ketika kipasnya sedang menyala. Sebenarnya sih anginnya nggak kencang-kencang amat ya, normal lah, bisa buat niup. Ini gue coba iseng, gue cuman taruh doang kipas ini di belakang dan kasih jarak mungkin sedekat mungkin dengan belakangnya. Jadi kalau bisa masih ada udara sedikit buat keluar ketika dia ditiup angin ya. Ini gue coba ngerekam. Rekaman pertama gue berhasil 29 menit 50 detik tanpa ada logo overheat sama sekali. Sempat muncul sedikit di 27 menit ke atas, tapi itu berhasil nge-stop dan belum mati. Gue langsung lanjut rekam lagi, baterainya masih ada, gue langsung lanjut rekam lagi, dan baru menit ketiga itu sudah muncul logo overheat. Di situ gue ya oke lah, nanti gue akan cari cara lagi bagaimana caranya biar A5100 ini bisa lebih lama lagi ngerekamnya. Tapi gue tetap diemin. Ternyata walaupun muncul logo overheat dan kipas ini tetap muter, dia tetap berhasil sampai di 29 menit 50 detik. Jadi total 2 kali maraton gue bisa ngerekam 30 menit ya. Dengan asumsi ini sekarang ruangan gue di rata-rata 27 derajat Celcius. Jadi buat indoor itu masih bisa terbukti sampai 30 menit. Terus gue coba lanjut rekam lagi. Dan di situ gue udah agak bosen ya, nunggu 1 jam. Gue coba tinggal sebentar. Baru balik dan dia sudah mati. Dan gue cek videonya itu di sekitar 2 menit, 2,5 menit. Itu gue nggak tahu matinya karena kenapa. Apakah karena memang kamera ini error karena rekamnya sudah terlalu lama, atau mungkin karena baterainya juga sudah terlalu lemah jadi dia nggak bisa ngerekam. Cuman pas gue matiin, gue nyalain lagi, itu nggak ada masalah sama sekali, udah bisa ngerekam lagi. Jadi itu adalah jawabannya untuk para pengguna Sony A5100 yang sudah depresi seperti gue juga. Kenapa nggak bisa ngerekam lebih dari 18 menit sudah overheat. Akhirnya gue ketemu solusinya seperti ini. Cukup beli kipas dan kabel adapternya, taruh di bawah. Gue taruh linknya di bawah. Dan gue berencana pengen bikin produksi massal untuk produk ini. Kalau misalnya ada yang mau support, nanti bisa langsung beli barang yang versi jadinya yang bisa dicabut pasang. Kalau misalnya sudah jadi ya, barangnya gue akan taruh di deskripsi. Dan di situ juga akhirnya gue menyesal juga. Kenapa ide ini baru muncul ketika gue membeli A6400. Udah nabung, beli keluar duit banyak, baru ketemu idenya. 1 jam nonstop. Padahal gue kalau ngerekam maraton nggak mungkin sampai 1 jam. Cuman mungkin 45 menit juga udah cukup gitu. Oke, gue rasa video kalian cukup. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab di video, boleh komen di bawah. Kalau misalnya nunggu barangnya, tunggu aja, nanti gue akan taruh di paling atas di deskripsi. Share ke teman-teman yang pakai A5100 karena ini pasti akan sangat berguna banget. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu
subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.